ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonya di Devosi hari ini. Senang sekali rasanya Ibu Sonya bisa ketemu lagi dengan anak-anak kelas 3 dan juga anak-anak kelas 4 di dalam Devosi pagi hari ini ya. Nah, sebelum Ibu Sonya akan menceritakan tentang firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, Ibu Sonya ngajakin anak-anak untuk bernyanyi lagu Yesus. Kita memulai Devosi ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, terus pimpin kami, terus berkati kami hingga pagi ini. Kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, berkati firman ini, berkati kami yang mendengar. Sehingga firman ini boleh jadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman atau renungan firman Tuhan di Devosi pagi hari ini masih terambil dari kitab Yosua ya. Kita sudah membahas kitab Yosua ini cukup panjang ya bersama dengan guru-guru kelas 3 dan kelas 4. Nah, hari ini Ibu Sonya akan membawakan dari kitab Yosua pasal yang ke-21 ya. Yosua pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak bisa buka Alkitabnya dan bisa membaca pasal 21 ayat 1 sampai 8. Sebenarnya banyak sekali ayat di pasal 21 ini. Anak-anak juga bisa baca keseluruhan dari pasal 21 ayat 1 bahkan sampai ayat yang ke-45 sebenarnya ya, karena Ibu Sonya akan bahas sampai ayat yang ke-45 atau keseluruhan dari ayat pasal 21 ini. Nah, Ibu Sonya akan bacakan ayat yang pertama. Sama-sama anak-anak baca di rumah. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap siapa Imam Eliezer, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku Israel. Jadi ada 12 suku Israel ya. Nah, salah satu sukunya itu suku Lewi. Nah, suku Lewi ini pergi menghadap Yosua. Kenapa? Jadi mereka waktu di Silo itu, kepala-kepala keluarganya itu pergi menghadap Yosua. Ngapain mereka? Apa yang mau mereka lakukan? Nah, ini di ayat yang kedua kita bisa baca ya. Dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaan untuk kota kami. Jadi suku Israel, kepala-kepala suku Israel ini meminta kepada Yosua supaya mereka juga dibagikan tanah untuk mereka tinggal, yaitu tanah di mana di dalam tanah perjanjian, ya di negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi suku Lewi meminta kepada Yosua bagian mereka, ya. Nah, kita baca ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ketiga. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaan kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Tentunya nanti kalau kamu baca di ayat-ayat selanjutnya dengan undian, ya, akhirnya orang-orang suku Lewi, para kepala keluarga suku Lewi ini mendapat juga tanah bagian mereka untuk mereka tinggali dan diami. Seperti apa? Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, karena memang tanah Kanaan itu diberikan kepada seluruh bangsa Israel. Jadi ada 12 suku ya, semuanya pasti akan mendapatkan bagiannya. Selanjutnya, yang luar biasanya kalau kamu baca seterusnya hingga ayat yang ke-44, pada akhirnya ketika bangsa Israel itu mendapatkan setiap bagian tanah di dalam tanah Kanaan, di situ dikatakan Tuhan mengurniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka bahwa tidak ada satupun dari semua musuh, ya, tidak ada satupun dari seorang pun dari semua musuh yang tahan berdiri menghadapi mereka. Mereka ini bangsa Israel. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Jadi di dalam perjalanan pergumulan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, banyak hal yang mereka alami. Tentunya anak-anak sudah belajar ini. Banyak hal yang mereka lewati. Anak-anak tentu sudah belajar ini banyak sekali ya. Setiap hari mendengarkan devosi. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah ini tidak pernah meninggalkan bangsa Israel sekalipun. Meskipun kelihatannya seolah-olah Allah meninggalkan bangsa Israel dalam pergumulan mereka berjalan memasuki tanah Kanaan. Tetapi tidak. Semua yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel ditepati. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini ada di ayat yang ke-44. Jelas ya, janji Tuhan kepada bangsa Israel ini jelas. Ya, dari awal itu bangsa Israel itu mengalami banyak tekanan, mengalami perseteruan, pertengkaran,
peperangan, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan mereka hingga pada akhirnya benar-benar mereka akan memasuki tanah perjanjian itu. Nah, cerita Ibu Sonya hari ini cukup singkat, tetapi ada satu refleksi yang luar biasa dari cerita ini yang ingin Ibu Sonya bagikan, yaitu Tuhan tidak meninggalkan kita. Meskipun mungkin setiap saat, setiap kali kita yang meninggalkan dan mendukakan hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Kita lihat perjalanan bangsa Israel, banyak dosa nggak yang mereka buat anak-anak? Banyak hal nggak yang mereka lakukan melukai hati Tuhan, bahkan mereka nggak percaya sama Tuhan, mereka nggak percaya sama Musa, sama Yosua, dalam mereka berbantah-bantah, mereka mengeluh ya. Itu sama halnya dengan mereka mendukakan hati Tuhan. Tapi di sini kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hingga pada ayat yang ke-45, tadi yang kamu baca, yang Ibu Sonya tuliskan bahwa Tuhan udah kasih keamanan, menjaga mereka. Di ayat yang ke-44 tertulis demikian. Dan kalau kamu baca di ayat yang ke-45, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya kepada bangsa Israel. Semuanya ditepati oleh Tuhan. Luar biasa ya anak-anak ya. Yuk sama-sama Ibu Sonya mau kita baca sama-sama kalimat yang ada di layar ini. 1, 2, 3. Tuhan tidak meninggalkan kita meskipun seringnya kita yang meninggalkan dan mendukakan hati Tuhan dengan dosa-dosa kita. Demikian devosi renungan firman Tuhan yang bisa Ibu Sonya bagikan hari ini. Ibu Sonya mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kiranya renungan ini kembali menegur kami bahwa seringnya kami yang sering melupakan meninggalkan Tuhan. Bahkan kami lupa bersyukur bahwa di dalam keberadaan kami apapun itu, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memberkati kami di dalam keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami lalai, jika kami lupa, dan jika kami terus-menerus melupakan Tuhan. Pimpin kami sepanjang proses belajar hari ini, berkati kami, kasih kami hikmat, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.